Proses evakuasi dan juga penanganan pasca gempa di Cianjur masih terus dilakukan. Data BPBD Cianjur mencatat ada 162 korban meninggal dunia akibat gempa. Bahagialah yang membawa damai, jadilah garam dan menjadilah terang di tempat yang Dia tunjukkan. Mari lihatlah yang telah kita buat, sudahkah firman-Nya kita lakukan, jadi saksi di dalam dunia yang gelap. Jadikan dirimu jawaban bagi teman. Jangan kau biarkan terjadi perpecahan, agar semua dipersatukan. Mohon perhatian jemaat untuk Warta Minggu 30 Juli 2023. Selamat ulang tahun kepada Diakon Melisa Gracia Margono tanggal 3 Agustus 2023. Bapak Christian Gunawan tanggal 4 Agustus 2023. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak dan Ibu Robert Jakniko tanggal 5 Agustus 2023. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada segenap youth bahwa kebaktian hari ini diadakan pada pukul 10 pagi. Mengundang youth untuk mengikuti kebaktian bersama. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu 6 Agustus 2023 akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi jemaat yang beribadah online dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri atau mengambil hosti dan anggur perjamuan di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu. Panitia Pemilihan Majelis Baru. Masa pelayanan majelis periode 2020 hingga 2023 akan berakhir pada 1 November 2023. Untuk itu, telah dibentuk Panitia Pemilihan Majelis yang baru dengan susunan sebagai berikut. Nasehatnya Pendeta Edi, Ketua Evangelis Yonatan Setiawan, anggota Penatua Priscilla dan Penatua Stephen. Untuk panitia pemilihan majelis ini akan dilantik pada kebaktian Minggu 6 Agustus 2023. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelayanan panitia ini. Kompak Koper Cup PGMW 1 2023. Komisi Bapak dan Komisi Perempuan PGMW 1 akan mengadakan acara Kompak Koper Cup PGMW 1 2023 pada Sabtu 5 Agustus 2023 jam 8 pagi sampai jam 6 sore di Gor Senen, Jakarta Pusat. Cabang olahraga yang dilombakan
antara lain badminton, tenis meja, catur, dan poco-poco. Acara ini juga disiarkan secara live melalui YouTube, Instagram, dan Facebook GKMI Cempaka Putih. Bagi Bapak Ibu yang ingin berangkat bersama, dapat berkumpul di gereja dan akan berangkat sekitar pukul 7 pagi. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, meskipun ada kendala teknis, tapi puji Tuhan kita dapat mengikuti ibadah kita. Mungkin agak molor sedikit, tapi puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ya, tidak terasa pada hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli ya. Saya menyambut untuk yang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, jemaat yang terkasih, yang ada di gereja maupun yang ada di online ya. Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, masih di bulan keluarga. Pada hari ini, tema yang kita ambil adalah keluargaku surgaku. Ayat firman Tuhan yang mendasari terambil dari Kolose 3 ayat 16 dan Kolose 4 ayat 1. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini nanti akan dilayani oleh Saudara Nikolas Evan Setiawan, STH. Mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Allah kita yang kita sembah, Yesus yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Kita mau naikkan Yesus kekuatanku.
dipimpin oleh Saudara Nikolas. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memulai ibadah hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Saudaraku, dengarlah firman Tuhan yang diambil dari surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, amin, amin. Kita akan bersama-sama mendoakan anak-anak kita yang akan beribadah dalam ibadah anak hari ini. Oke, Bapak Ibu, mari kita doakan anak-anak kita supaya mereka bisa mengikuti ibadah dan mereka pun juga boleh semakin mengenal Tuhan melalui ibadah anak hari ini. Adik-adik juga doain papi, mami, opa, oma, kakak-kakaknya ya. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau memberikan kesempatan sekali lagi bagi anak-anak kami, bagi adik-adik kami untuk boleh kembali datang ke gereja, boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak, kami menyerahkan setiap anak-anak kami ini ke dalam tangan. Kiranya melalui setiap pujian, melalui setiap doa maupun firman Tuhan yang mereka dengarkan, mereka boleh semakin hari semakin mengenal Engkau, Tuhan yang benar. Dan suatu saat nanti mereka boleh di dalam hidupnya mengambil sebuah keputusan untuk boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Tuhan. Kami mau serahkan untuk setiap guru-guru, kakak-kakak yang membimbing, kiranya melalui setiap hal yang mereka lakukan, terlebih melalui setiap teladan, perkataan, perbuatan, dan apapun yang dilakukan oleh kakak-kakak dan guru pembimbing di sekolah minggu ini, Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin pakai semuanya itu, sehingga anak-anak kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan hidup mereka pun boleh semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah anak pada pagi hari. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Sebentar lagi kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Ciong Alep. Ya, seperti yang dikatakan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus, ya, akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, mari kita akan menaikkan pujian. Bila hati terasa berat, mari kita datang kepada Tuhan. Sujud di altarnya. Kasih
Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih sehingga kami pada pagi hari ini boleh berkumpul dan bersatu hati datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati, Engkau pimpin, Engkau urapi setiap pelayan kebaktian sehingga semuanya layak untuk menjadi pelayan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk kebaktian umum, kebaktian youth maupun kebaktian sekolah minggu. Engkau pimpin semuanya ya Bapa. Dan kami khusus berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu sehingga apa yang diucapkan hanya datang daripada-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu serta menjadi berkat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas pemulihan Karin oleh kuasa dan kasih-Mu sehingga saudari Karin boleh dipulihkan dan saat ini boleh bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan kami berdoa untuk pemulihan Ibu Yohana Hartini Suraji dan Ibu Ati ya Bapak yang mengalami kelemahan dan gangguan kesehatan. Tuhan tolong kasih-Mu akan memulihkan saudara kami ini ya Bapak. Sehingga Ibu Hartini Suraji dan Ibu Ati boleh dipulihkan atas seizin Engkau ya Bapak. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita senantiasa boleh mereka rasakan ya Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat yang berusia lanjut. Tuhan tolong Engkau senantiasa mendampingi mereka dan mereka boleh merasakan kehadiran-Mu ya Bapak. Sehingga mereka di usianya yang lanjut boleh tetap bersukacita di dalam Engkau ya Bapak. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk kondisi perekonomian anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa mencukupkan kami ya Bapa, baik yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja pada perusahaan lain. Serta kami berdoa untuk pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat pula ya Bapa, agar mereka juga makin hari makin dikuatkan iman dan kerohanian mereka dalam kondisi apapun juga ya Bapa. Dan kiranya Engkau pakai anak-anak-Mu di tempat pekerjaan di mana saja berada untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk Kompak Koper Cup PGMB 1 2023 yang akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Agustus 2023. Biarlah acara ini boleh menjadi acara saling mengasihi, saling mengenal, bukan untuk mencari juara, tapi kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu melalui aktivitas ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk pengurusan izin prinsip tempat ibadah yang sekarang permohonan kami sudah disekda dan biarlah akan berlanjut sampai gubernur dan semuanya ini boleh berjalan dengan lancar oleh kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, para pejabat pemerintah maupun aparat keamanan. Kiranya Engkau pimpin mereka agar mereka boleh bekerja dengan rasa takut akan Engkau. Mereka boleh bekerja bersama-sama, bersinergi untuk memimpin bangsa kami ini ya Bapa, sehingga bangsa kami
boleh semakin hari semakin maju dan penuh dengan damai tanpa adanya gesekan-gesekan ya Bapa. Dan kami berdoa untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan saling menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga kami bangsa Indonesia boleh terjalin perdamaian di dalam masyarakat ya Bapa. Dan kami berdoa untuk situasi kondisi keamanan menjelang pemilu 2024 ini ya Bapa. Kiranya Engkau ikut campur tangan dan menyadarkan seluruh elemen bangsa ya Bapa, agar kami tidak mementingkan kelompok maupun pribadi, tapi kami boleh mementingkan bangsa kami ini, sehingga situasi kondisi keamanan dapat terjalin oleh pimpinan dan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa pula untuk rencana program pemerintah untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau izinkan dan Engkau berkati, Engkau pimpin semua yang terlibat di dalam pemindahan ibu kota ini ya Bapa, sehingga ibu kota ini dapat terlaksana dengan lancar tanpa hambatan-hambatan yang berarti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa akan kasih-Mu terhadap bangsa kami ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup doa dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Nikolas Evan Setiawan STH. Mari sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan satu pujian. Satu pujian ini saya mencari untuk menyesuaikan temanya ya. Lagu ini mungkin baru di telinga kita. Mari kita akan belajar bersama-sama untuk menyanyikannya. Setelah itu nanti saya serahkan kepada Saudari Karin yang akan memimpin kita di dalam doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab. Mari kita nyanyikan lagu Keluargaku Adalah Surgaku. Sudah besar boleh langsung menyanyikannya. Akan selalu
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan telah pimpin kami semua sehingga kami bisa beribadah di tempat ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kaniko. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat 16 sampai pada dengan Kolose 4 ayat 1. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Berikut pembacaan Alkitab pada hari ini. Terima kasih saudari Karini yang sudah doa dan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Karin keren. Minggu kemarin kalau Bapak Ibu tahu sempat masuk rumah sakit ya Bapak Ibu karena ternyata kecapean. Kayaknya beberapa minggu ini Karin juga banyak kegiatan gitu ya. Dan puji Tuhan Jumat kemarin sudah bisa pulang ke rumah dan hari ini langsung melayani Tuhan. Luar biasa. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur karena hari ini sekali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya kayaknya habis cuti dari mana gitu Bapak Ibu, padahal cutinya cuma 2 hari, tapi sisanya itu sekali pelayanan keluar dan sekali ada acara sinode di Summit. Jadi selama beberapa minggu kemarin nggak bisa ikut beribadah di tempat ini, dan saya bersyukur hari ini bukan hanya beribadah, tapi Tuhan berikan kesempatan untuk kembali membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu keluargaku, surgaku. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau mengajak kita semua untuk menyaksikan satu video singkat ini. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody.
I know for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Kemarin juga sempat di-share ya Bapak Ibu di WA grup pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang sudah lihat berarti udah tahu sedikit ya apa isi dari video ini. Bapak Ibu, video ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia zaman sekarang ya, teknologi semakin maju, banyak hal yang semakin berkembang, banyak hal yang jadi satu keuntungan, jadi kebaikan buat kita. Tapi kita juga harus berhati-hati. Ternyata kalau itu tidak digunakan dengan baik, kalau kita tidak berhati-hati di dalam menggunakannya, itu malah berbahaya. Bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita nanti. Contohnya tadi dalam video itu tentang data. Selama ini mungkin kalau sebagai orang tua, Opa Oma seneng ya upload cucunya di Facebook, kalau yang punya Instagram di Instagram gitu. Nah, tapi tanpa sadar kadang dengan hal-hal yang kita sebarluaskan di media sosial, mungkin awalnya hanya untuk apa ya, salah satu cara kita untuk menyayangi. Kita berbagi kasih dengan orang-orang yang mungkin menjadi teman kita di media sosial. Tapi ternyata hal-hal itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang buruk. Dan bahkan berbahaya bagi anak cucu kita nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya menemukan video ini beberapa waktu yang lalu, ini jadi satu hal yang jujur bagi saya sendiri menakutkan Bapak Ibu. Saya berpikir nanti zaman saya jadi orang tua gimana? Zaman sekarang aja sudah begitu mengerikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita tidak bisa pungkiri adalah di zaman ini menjadi orang tua, menjadi opa oma itu menjadi satu hal yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Banyak hal-hal yang harus kita waspadai, banyak hal-hal yang harus kita jaga. Kalau kita tidak berhati-hati, yang kena itu anak cucu kita. Nanti generasi yang mendatang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman ini juga kalau kita perhatikan banyak sekali bertebaran ajaran-ajaran yang sedikit menyimpang sebetulnya. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin yang sering menggunakan Facebook, Instagram, atau TikTok di zaman sekarang ya, kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali sekarang tuh konten-konten tentang mungkin parenting atau bagaimana cara mendidik anak yang benar. Dan banyak tren-tren yang bermunculan yang ketika kita lihat, oh ini tren, salah satu tren yang mungkin viral atau viral karena mungkin bagaimana mereka mendidik anak atau mengupload tentang anak mereka, cucu mereka, begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita nggak berhati-hati, ada hal-hal itu juga. Hal-hal atau tren-tren tadi yang viral itu juga sebetulnya salah dan menyimpang kalau kita nggak berhati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Makanya di zaman sekarang dengan segala macam informasi berita yang kita dapatkan dengan mudah, kita harus lebih berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ternyata hal-hal itu adalah hal-hal yang buruk yang tanpa sadar kita lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab yang kita baca tadi ya, dalam Kolose pasal yang ketiga tadi, latar belakang dari surat Kolose ini ditulis oleh Paulus itu sebenarnya karena pada waktu itu di gereja Kolose, di jemaat Kolose, ada satu problem, ada satu masalah. Yaitu banyak bertebaran ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan banyak jemaat Kolose pada waktu itu, mereka terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Dan ini jadi satu hal yang semakin lama, semakin parah. Akhirnya Paulus merasa untuk perlu menulis satu hal ini. Bagaimana dengan zaman saat ini Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan diri kita di saat ini? Apakah ada ajaran-ajaran seperti itu? Jawabannya ada Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan di zaman sekarang, iblis itu semakin pintar caranya.
semakin licik. Berbagai hal yang mungkin kelihatannya baik, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak kritis melihatnya, bisa jadi itu jadi satu hal yang salah. Termasuk juga berbagai hal yang kita lihat dalam Instagram, TikTok, Facebook. Hal-hal itu adalah hal-hal yang harus kita cerna baik-baik. Jangan sampai selama ini kita cuma ikut tren, ikut hal-hal yang viral, ternyata itu satu hal yang salah, bahkan menyimpang, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa menjadi orang tua, menjadi opa oma di zaman ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Saya belum merasakan jadi orang tua, saya belum merasakan jadi opa oma, tapi saya melayani anak-anak muda. Saya sering mendengar kisah-kisah mereka, cerita mereka. Dan saya sendiri setuju, Bapak Saudara. Jadi orang tua, jadi opa oma di zaman ini sangat tidak mudah. Banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita waspadai, agar kita bisa mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan baik. Dan satu hal yang harus kita juga sadari, Bapak Saudara, bahwa di zaman ini, termasuk juga mungkin zaman-zaman yang sebelumnya, nggak ada keluarga yang sempurna, Bapak Saudara. Keluarga kita pun tidak sempurna. Dan keluarga kita juga tidak harus sempurna. Jadi kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan, pasangan kita pernah melakukan kesalahan, orang tua kita pernah melakukan kesalahan, bahkan anak-anak kita melakukan kesalahan, jangan khawatir dan jangan marah, Bapak Saudara. Karena kenyataannya tidak ada satupun di dunia ini keluarga yang sempurna. Termasuk juga keluarga kita. Jadi kalau sampai saat ini kita masih bergumul dalam bagaimana kita menjadi teladan di dalam keluarga kita, saya yakin semua orang juga bergumul, Bapak Saudara. Itu sebabnya di dalam bulan keluarga ini kita bersama-sama merenungkan satu tema ini, keluargaku, surgaku. Hari ini saya mau memberikan satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah keluarga kita selama ini telah menjadi sorga bagi setiap anggota di dalamnya? Apakah kita sudah mengusahakan supaya keluarga yang kita miliki saat ini sudah menjadi sorga? Bukan hanya bagi kita secara pribadi, tetapi bagi setiap anggota yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Saudara, Paulus sadar bahwa menjadi orang-orang Kristen, terlebih kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang tua bahkan opa oma, itu satu hal yang tidak mudah. Dan itulah yang disadari pada waktu itu di jemaat Kolose juga. Dengan berbagai gempuran ajaran palsu yang ada waktu itu, Paulus sadar bahwa jemaat Kolose ini butuh penguatan, butuh nasihat. Itulah sebabnya muncul bagian firman Tuhan tadi, Kolose 3 ayat 16 sampai Kolose 4 ayat 1. Nah, ini berisinya tentang apa sih Bapak Saudara? Secara singkat, secara sederhana. Ini sebuah nasihat supaya apa? Keluarga-keluarga Kristen yang ada pada waktu itu tidak mengadopsi apa? Gaya hidup dan cara pandang dunia yang tidak mengenal Allah. Karena itulah juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi itu masih sangat relevan, masih sangat nyambung dengan keadaan kita di zaman ini. Karena apa? Di zaman sekarang tuh makin banyak hal-hal yang ngawur, makin banyak hal-hal yang menyimpang kalau kita tidak berhati-hati, Bapak Saudara. Kalau saya perhatikan, banyak orang-orang Kristen zaman sekarang yang malah cari pengajaran itu di dalam media sosial. Khususnya anak-anak muda. Mereka lihat di TikTok, melihat di Instagram, mungkin ada yang lihat di Facebook juga. Dan mereka menjadikan itu satu hal yang, oh ini benar nih, harusnya kita seperti itu. Tapi tanpa sadar, terkadang ada hal-hal yang mungkin salah. Tapi dibungkus dengan begitu baik, dengan begitu rapi, sampai kesannya itu jadi satu kebenaran yang harus kita percayai. Padahal bisa jadi itu cara iblis untuk apa? Menipu kita. Bisa jadi itu tipu muslihat iblis. Jadi karena itulah kita harus sangat berhati-hati di zaman ini, Bapak Saudara. Tantangan di zaman ini tuh jauh lebih besar daripada apa yang dialami oleh jemaat Kolose pada waktu itu, Bapak Saudara. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat yang ke-18 sampai 19 ini memberikan satu nasihat kepada istri-istri dan kepada suami-suami. Firman Tuhan mengatakan pada istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan kepada suami apa? Kasihilah istrimu. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Lanjut, setelah kepada istri dan suami, kepada pasangan, firman Tuhan juga memberikan nasihat kepada anak-anak dan orang tua, secara khusus kepada para ayah. Kalau Bapak Ibu ingat dulu waktu di bulan keluarga juga, saya diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Saya juga membagikan bahwa orang tua yang punya tanggung jawab paling besar itu adalah para ayah, kepala keluarga. Karena dari zaman dulu, firman Tuhan mengatakan bahwa laki-laki, para suami, para ayah, itu memang Tuhan berikan tanggung jawab yang lebih besar
untuk mendidik anak-anaknya. Nah, Bapak Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Dan kemudian dilanjutkan juga dengan relasi antara hamba dan Tuhan. Ini dalam konteks pekerjaan atau pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang, kalau mungkin Bapak Ibu masih bingung, kira-kira gimana sih dengan keluarga kita masing-masing? Apakah keluarga kita sudah menjadi keluarga yang sehat? Apakah keluarga kita sudah menjadi sorga bagi anggota-anggota yang di dalamnya? Saya kemarin waktu mempersiapkan firman Tuhan hari ini, khotbah hari ini, mendapat satu data begitu ya. Dari sebuah laporan statistik Indonesia di tahun 2023 ini dikatakan bahwa kasus perceraian di Indonesia itu mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Dan ini satu peningkatan dari tahun yang sebelumnya. Meningkat 15%. Kalau peningkatan jumlah orang-orang Kristen itu naik itu nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ini yang meningkat apa? Perceraian loh Bapak Ibu. Makanya nggak heran ya kalau kita selama ini mungkin dengar baca atau akhir-akhir ini belakangan ini sering membaca berita tentang apa? Artis selingkuh, artis cerai. Sering nggak Bapak Ibu Saudara? Coba yang pernah baca berita tentang itu, seminggu belakangan ini deh. Boleh angkat tangan? Ada ya? Saya ibu-ibu sering lihat nih. Saya juga kena korbannya soalnya. Biasa karena baca berita-berita seperti itu, kalau ibu-ibu nggak jaga hati, jadi curiga juga sama suaminya, ya nggak Bapak Ibu? Biasanya kalau suami sih nggak pernah ya, kayak jarang banget gitu Bapak Ibu. Tapi kalau para perempuan baca satu hal yang kayak gitu, jadi khawatir ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau suaminya pergi kerja jauh, terus mungkin jarang pulang karena pekerjaan. Entah kenapa itu jadi satu celah yang iblis pakai untuk membuat para perempuan tuh jadi khawatir. Nanti bojoku ki piye ya? Aku ditinggal lu serong wulan rak mulai-mulai, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi deg-degan Bapak Ibu. Nah, jadi kita juga harus berhikmat ya, berhati-hati ketika membaca berita. Jangan samakan pasangan kita dengan orang-orang yang ada di berita tadi, karena mereka bukan pribadi yang sama kok Bapak Ibu. Berhati-hati boleh, tapi jangan sampai kita terus-terusan mencurigai pasangan kita, malah sampai nanti hubungan kita sendiri dengan pasangan yang terganggu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu statistik yang sebetulnya sangat miris ya Bapak Ibu. Dan ini statistik di Indonesia, berarti di dalamnya termasuk juga ada anak-anak Tuhan, bukan? Ada orang-orang Kristen. Dan Bapak Ibu Saudara, perceraian jadi satu hal yang menyakitkan pasti. Bukan hanya bagi pasangan yang bercerai, tetapi bagi seluruh keluarga juga, kan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi ini jadi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Karena memang di zaman ini juga bukan hanya menjadi orang tua, bukan hanya menjadi opa-oma yang susah, tapi menjadi pasangan suami istri. Di zaman ini kita juga harus terus berhati-hati, berjaga-jaga, berwaspada. Karena iblis tuh bisa pakai segala macam cara untuk merusak relasi pernikahan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin sampai saat ini juga ada Bapak Ibu Saudara juga masih bergumul di dalam relasi pernikahan. Mungkin setiap hari itu kayaknya selalu ada aja berantemnya. Pagi ditinggal kerja, pulang mau seneng gitu kan ya, ketemu suami, ketemu istri. Pulang-pulang dia diomelin, "Kamu ini loh, kapan cuci baju, cuci piring, jagain apa?" Suami baru pulang kan capek ya Bapak Ibu ya. Mau istirahat bentar, ya nonton TV atau sekarang tuh buka YouTube mungkin Bapak Ibu lihat apa gitu ya, lihat otomotif kayak apa. Bapak-bapak kan sih senang kayak gitu ya. Atau pulang mau nyuci mobil apa buat releasing stress gitu Bapak Ibu. Pulang pengennya senang-senang dimarahin sama istrinya. Si istrinya juga pulang tuh pengen sama suami mungkin dibelai, terus diusap-usap kepalanya, gimana kabarnya, anak kita gimana, rewel enggak. Suaminya ternyata pulang langsung datang nonton TV, cukup-cukup pulang nggak nyapa istrinya, nggak memberikan kasih kepada istrinya, tiba-tiba langsung duduk nonton TV, terus mukanya cemberut gitu ya, marah-marah sama istri. Istri juga kira-kira gimana sih Bapak Ibu? Sedih kan ya? Nah Bapak Ibu Saudara, memang di zaman ini, di zaman dulu aja udah susah ya Bapak Ibu ya, untuk menjaga rumah tangga kita tuh tetap harmonis, setiap hari baik, jarang bertengkar gitu. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang tuh apalagi semakin banyaknya berita tentang perselingkuhan, perceraian dan lain-lain. Kita juga jadi was-was ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti gimana kalau istriku seperti ini? Gimana kalau suamiku seperti ini? Nanti gimana kalau menantuku kayak gini? Gimana kalau anakku kayak gini? Nah, itu suatu hal yang wajar sebetulnya. Kekhawatiran itu satu hal yang wajar bagi kita.
Tapi jangan sampai itu terus-terusan kita lakukan, kita pikirkan, sampai itulah yang menguasai hidup kita, menguasai hari-hari kita. Karena itu tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Paulus pun tahu bahwa untuk melakukan firman Tuhan yang kita tadi baca di ayat berapa? Ayat 18 sampai 4 ayat 1 itu, gampang nggak Bapak Ibu? Gampang nggak? Hai istri-istri, hai suami-suami, hai orang tua, hai anak-anak, gampang nggak untuk melakukan hal itu? Nggak gampang ya Bapak Ibu Saudara. Kami pun hamba-hamba Tuhan juga terus berjuang supaya kami juga bukan hanya menjadi teladan bagi jemaat, tapi juga bagi keluarga kami, Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang saya sadari memang itu sangat-sangat tidak mudah, Bapak Ibu. Itulah sebabnya sebelum Paulus menulis bagian tadi ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1, Paulus menulis satu hal ini, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-12 sampai 14. Oke, kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ayat 12 sampai ayat 14. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab masing-masing atau bisa baca di layarnya. Oke, 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya lanjutkan sedikit ya. Saya akan bacakan ayat 16 sampai 17. Ayat 16 mengatakan seperti ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Paulus ingin mengatakan kepada kita apa sih Bapak Ibu? Sebelum kita pusing ya dengan tugas kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, tunggu dulu. Wes ra usah pusing mikir itu dulu. Sebelumnya tuh kita harus perhatikan dulu Bapak Ibu Saudara. Ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Itu berbicara tentang apa sih? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, tadi ayat yang ke-12. Nih, ayat yang 12 tuh. Karena itu sebagai apa? Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Berarti ini berbicara kepada siapa? Setiap kita, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Yang mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti kepada setiap kita orang-orang Kristen, tidak ada yang terkecuali satupun. Sebelum kita pusing memikirkan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, ini dulu yang harus kita perhatikan. Kalau sebagai orang-orang Kristen, kalau sebagai anak-anak Tuhan, kata-kata yang di garis bawah ini, kita belum bisa melakukannya. Kita masih sering kendor melakukannya. Kita masih sering mengikuti keegoisan kita dan melupakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tadi. Berarti jangan heran. Kalau kita pun sangat susah melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga, Bapak Ibu. Mau itu sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Saya yakin punya kesusahannya, masalahnya masing-masing. Karena itu Paulus pengen ngomong, beresin dulu dirimu. Beresin dulu apa yang ada dalam dirimu ini. Hatimu tuh harus diberesin dulu. Kalau kita masih susah melakukan firman Tuhan itu tadi, maka jangan heran kalau kita pun susah melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dalam keluarga kita. Nah, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan kata-kata di ayat 16, 17 sampai 23 tadi, kata-kata yang di garis bawah itu memang tidak sama persis ya Bapak Ibu, tapi sebetulnya mempunyai arti yang sama. Kalau dalam bahasa aslinya tuh, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Dalam bahasa aslinya tuh logos to Christo. Nah, itu punya arti yang sama sebenarnya dengan ayat yang 17 tadi. Ayat 17 dan ayat 23. Yang ayat 17 dalam nama Tuhan Yesus, dan ayat yang ke-23 itu seperti untuk Tuhan. Nah, itu punya arti yang sama, Bapak Ibu. Apa sih sederhananya? Sederhananya, itu setiap tindakan, setiap motivasi, dan setiap keputusan yang akan dilakukan oleh kita, orang-orang Kristen, itu haruslah didasarkan pada firman Kristus dan pada teladan pribadi
Kristus itu sendiri. Makanya Bapak Ibu kalau kita perhatikan di ayat yang ke-18 sampai 19 tadi. Di ayat yang ke-18 sampai 19. Ketika berbicara kepada relasi suami istri atau pasangan. Sebetulnya garis besarnya itu ingin berbicara tentang apa sih Bapak Ibu? Tentang bagaimana perkataan Kristus. Bagaimana pribadi Kristus itu menjadi sumber perbuatan kasih kita. Firman Tuhan mengatakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, hai suami-suami. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Biasanya jadi masalah apa Bapak Ibu? Yang jadi bikin berantem apa? Kita iri-irian. Orang suamiku nggak mau berusaha mengasihi aku kok. Lah orang istriku nggak berusaha menghormati, menghargai aku kok. Gimana aku bisa mengasihi dia? Biasanya sering berantem begitu Bapak Ibu. Sering iri-irian. Lah kamu belum melakukan ini dulu. Lah kamu juga belum melakukan itu. Ini nggak bakal selesai Bapak Ibu. Karena itulah Paulus pengen mengatakan kepada kita, sebelum kalian ngomongin hal itu, selesaiin dulu ini yang ada dalam diri kalian. Kalau kita sendiri belum benar-benar berusaha menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan, yang mau mengikuti kehendak Tuhan, mau mengikuti perintah Tuhan dalam hidup kita, maka akan susah juga untuk punya keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis. Kenapa? Kita akan terus-menerus mengikuti keegoisan yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Satu-satunya cara supaya hal ini bisa dilakukan, bukan saling menyalahkan, tapi saling introspeksi diri. Apakah kita sebagai suami sudah berusaha mengasihi istri kita? Ketika mungkin istri kita capek dengan berbagai hal, dengan berbagai kegiatan, pekerjaan rumah tangga yang kita lakukan. Mungkin istri kita capek jaga anak. Nah, apakah kita sebagai suami, mungkin setelah pulang kerja, setidaknya menanyai gimana kabar istri kita hari ini? Mungkin tanya, gimana kamu? Anak kita rewel kan? Capek kan? Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan yang mungkin singkat dan bagi kita mungkin tidak terlalu ada artinya. Tapi bisa jadi bagi pasangan kita, itu jadi satu hal yang menguatkan. Memberikan satu kekuatan di tengah segala gempuran. Rasa lelah, rasa jeripah yang selama ini dilakukan. Termasuk juga bagi para istri. Kalau suami kita pulang kerja, yang keluar dari mulut kita itu apa sih? Apakah kita mengapresiasi suami kita? Terima kasih ya sudah bekerja hari ini, sudah banting tulang buat keluarga kita. Atau kita waktu lihat suami kita langsung naik pitam, langsung emosi. Kamu ini loh, ini udah jam berapa sih? Anakmu ini nggak mau kamu ketemu. Pulang jam 11, berangkat jam 7. Anakmu nih melek, gak lihat kamu baru bangun langsung pergi ngilang, cus gitu langsung gitu aja. Pulang anakmu juga mau tidur, gak bisa lihat kamu. Kira-kira kalau suami kita pulang kerja, yang istri-istri lakukan tuh apa sih? Apakah kita berusaha menghargai, berusaha respect? Kita berusaha tunduk kepada suami kita. Atau jangan-jangan selama ini yang kita lakukan hanya terus-menerus mengeluh. Dan tidak menghargai jeripayah, jerih lelah yang selama ini suami kita lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak itu ya, kelihatannya mungkin diem-diem, diajak ngomong, kadang mungkin gak fokus pikirannya. Itu bukan artinya dia bengong atau gak ngapa-ngapain, Bapak-Bapak. Kadang bapak-bapak gitu ya diem, mungkin sambil ngopi, sambil nonton TV. Matanya sih nonton TV, pikirannya mikirin nanti anakku biaya kuliah gimana, nanti istriku ini ulang tahun aku mau beliin hadiah apa ya. Banyak yang dipikirin loh Bapak-Bapak. Jangan kita berburuk sangka dengan pasangan kita. Nah, karena itu Bapak-Bapak, seharusnya perkataan Kristus, apa yang Kristus lakukan itu menjadi sumber perbuatan kasih. Firman Tuhan menjadi sumber perbuatan kasih bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, siapa sih dia itu? Dia itu salah satu aktor Korea ya. Dia aktor yang terkenal, banyak main film di Korea. Jadi dia ikut satu acara reality show di TV dan waktu itu mereka lagi ngobrolin tentang keluarganya. Si temennya ini lagi ngomongin tentang papanya. Terus tiba-tiba si aktor tadi namanya Park Bo Gum, dia ngomong, Kak, Ko gitu ya, kamu punya foto keluarga nggak sih di rumahmu? Foto keluarga yang dipajang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatian, kira-kira dia nggak bisa foto keluarga karena apa sih? Karena nggak punya duit kah? Saya yakin nggak ya Bapak Ibu. Aktor tuh duitnya banyak kok. Bukan masalah duit Bapak Ibu Saudara, tapi lebih ke masalah waktu. Kesempatan yang ada itu sudah hilang. Dan kalau waktu itu saya baca beritanya, dia cuma tinggal sama kakak dan papanya. Mamanya sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang di dalam kehidupan kita merasa bahwa, wah, aku harus melakukan yang sebaik mungkin, aku harus bekerja keras untuk pasanganku, untuk anak-anakku. Kita terlalu begitu fokus memikirkan tentang masalah apa? Masalah dana. Masalah bagaimana nanti anak kita atau pasangan kita bisa hidupnya bahagia, menyenangkan.
Tapi kita lupa Bapak Saudara, kita terlalu fokus dengan segala hal yang kita lakukan. Sampai akhirnya kita lupa hadir untuk keluarga kita. Padahal Bapak Saudara, yang pasangan kita butuhkan, yang anak-anak kita butuhkan, itu bukan uang yang banyak, bukan harta yang melimpah, bukan sekedar bagaimana mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang berhasil nantinya. Tapi mereka butuh pasangan yang hadir, butuh orang tua yang hadir buat mereka. Butuh keluarga yang bisa selalu ada, yang mau mengasihi mereka apa adanya, Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Saudara, saya punya foto keluarga ya Bapak Ibu. Ya seperti yang kita pikir sama ini mungkin foto keluarga satu hal yang sepele ya. Dan kami itu juga baru sempat foto keluarga waktu saya sebelum berangkat ke Jakarta. Jadi setelah saya selesai kuliah, nunggu wisuda, yang pakai baju putih itu sebelum saya berangkat ke Jakarta. Jadi makanya masih kurus Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat kurus Bapak Ibu Saudara. Nah setelah itu yang wisuda, itu setelah saya ke Jakarta terus pulang ke rumah. Jadi gendutan dikit kan Bapak Ibu. Sekarang ceng-ceng. Nggak usah ditebak beratnya berapa Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu saya bersyukur ya. Memang keluarga kami itu bukan keluarga yang hangat, yang kayak apa ya, banyak mengatakan kata-kata yang romantis gitu Bapak Ibu. Saya di keluarga tuh paling susah mengatakan terima kasih. Minta maaf itu susah Bapak Ibu Saudara. Itu satu hal yang kayaknya susah banget keluar dari mulut gitu Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya punya orang tua yang selalu mau belajar. Mereka menjadi teladan bagi kami anak-anak. Dan saya bersyukur Bapak Ibu dan ketika Tuhan memberikan kami kesempatan ya, saya masih punya papa, mama, meskipun papa kemarin sempat sakit stroke 2 kali ya, serangan stroke 2 kali. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk ya kami bisa foto keluarga. Hal yang sepele sebetulnya. Hal yang mungkin kelihatannya tidak ada artinya beberapa keluarga itu. Tapi bagi kami ini jadi satu hal yang menjadi kenangan bagi kami. Dan saya sering liatin foto keluarga saya Bapak Ibu. Apalagi kalau anak rantau ya Bapak Ibu ya, ketemu keluarga itu kan susah ya, jarang ya. Bisa video call gitu, tapi itu pun kan nggak selalu bisa setiap hari. Nah saya bersyukur sekali karena punya foto keluarga, saya bisa kembali mengingat mereka. Bagaimana selama ini mungkin orang tua saya sudah berjuang, bagaimana kami pun sebagai anak juga sudah dididik dengan baik. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Itu menjadi satu kekuatan bagi saya. Nah Bapak Ibu, yang selanjutnya bukan hanya perkataan Kristus itu menjadi sumber kasih, tetapi juga menjadi sumber pengajaran. Di ayat 20-21 tadi kita sudah membaca demikian. Pertanyaannya, sudahkah kita mendidik anak-anak kita dengan baik? Ataukah jangan-jangan selama ini kita hanya fokus mendidik anak kita gimana caranya mereka bisa berjuang, mereka bisa survive di tengah dunia yang kejam ini, supaya nanti mereka jadi orang-orang yang berhasil di dalam pekerjaannya. Tapi kita lupa untuk membimbing mereka, mendidik mereka secara rohani. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Termasuk kita juga anak-anak. Apakah kita sebagai anak-anak juga sudah berusaha mentaati orang tua kita? Atau jangan-jangan selama ini anak-anak juga menjadi pribadi-pribadi egois yang tidak mau mendengarkan orang tuanya. Nah, saya mau menunjukkan satu video lagi. Sebenarnya Mama sedih Bang. Kenapa? Karena sekarang ini Mama sering banget marahin Abang. Ya kan? Sering banget marahin Abang, pukulin Abang ya kan? Padahal dulu-dulu kan Mama selalu tanyain Abang kan, Abang duduk. Abang mau Mama ngomong baik-baik atau Mama marahin gitu kan? Sekarang udah nggak lagi ya. Sekarang Mama langsung marah-marahin Abang dulu ya. Terus Abang lebih seneng di Mama tanyain, Mama beri pilihan, Abang mau dimarahin atau Mama ngomong baik-baik gitu ya, daripada langsung dimarahin ya. Iya, soalnya Mama nggak jadi gampang emosi, jadi Mama nggak ngasih pilihan Abang, Mama langsung marah-marahin aja Abang. Malah kadang-kadang Mama bukan marah doang tapi malah sambil mukul ya. Padahal Mama udah sering bilang kita nggak boleh mukul. Tapi Mamanya maaf ya Bang. Jadi Mama pengen minta tolong sama Abang. Abang mau Mama ajakin kerjasama. Kerjasama maksudnya Abang jangan berantem sama kakaknya terlalu sering, adiknya. Terus yang sabar ngalah biar Mamanya nggak emosi, nggak meledak-meledak. Jadinya kalau Mama emosi, Mama kesel, langsung Mama marahin Abang, Mama pukulin deh. Sebenarnya Mama juga harus tahan. Tapi Mama lagi emosinya lagi naik turun, Abang bantuin Mama untuk jangan bikin Mama marah ya. Mama juga berusaha sabar, tapi Abang juga berusaha jangan bikin Mama kesel ya sayang. Kan Abang yang nomor 1, Mama minta tolong Abang. Nanti Mama minta tolong kakak sama adik-adiknya juga. Tapi Mama minta tolong Abang yang nomor 1, oke? Abang bisa ngerti Mama bilang? Soalnya Cukup ya Bapak Ibu.
Ya, saya malah salah fokus waktu lihat videonya. Bukan dengerin omongan Pak mamanya Bapak Ibu. Mamanya tuh megang sendok doang tapi gak dimakan. Anaknya makan terus gitu ya Ibu. Tapi ternyata ya kelihatannya anaknya tuh makan terus gak dengerin. Tapi ternyata bisa mengerti loh. Anak kita tuh sekecil apapun ya, sebetulnya ketika dia sudah bisa berpikir sendiri, istilahnya, ketika dia sudah mampu untuk belajar, berpikir sendiri, anak-anak tuh bisa diajak ngobrol dengan serius loh Bapak Ibu. Nah, tapi terlalu sering yang saya perhatikan, ini memang tipikal orang-orang Indonesia, orang Asia, orang Timur ya Bapak Ibu Saudara. Orang tua tuh selalu stylenya tuh otoriter biasanya kayak, kamu harus itu dijabarin tuh panjang tuh Bapak Ibu Saudara. Anaknya cuma boleh diem aja. Anaknya bilang, Ma, Pano, apa kamu gak usah jawab-jawab, pokoknya kamu anaknya baru ngomong satu kata, dibabat langsung Bapak Ibu, 5 menit bahkan 5 jam mungkin diceramain gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itu jadi satu kelemahan orang-orang Timur memang Bapak Ibu Saudara, orang-orang Asia. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, melalui hari ini ya, kita mau sama-sama belajar. Ya, memang itu satu kelemahan kita. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau terus-menerus melakukan satu kesalahan ini? Bagi saya ini satu kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang tua tuh terlalu sering menganggap anak mereka tuh seakan-akan bagian tubuh mereka ya. Jadi orang tua harus ngomong apa, dia harus ngikutin perintahnya. Kayak kita ngasih perintah ke tangan ya, tangan harus ngambil barang, ngambil handphone, harus ngambil Alkitab. Tangan bisa nolak nggak? Nggak bisa kan, harus ngikutin perintah. Kadang tuh kita melihat anak-anak kita tuh seperti itu, Bapak Saudara. Ya, ya, aku ngomong apa kamu harus ikutin. Kita lupa bahwa mereka adalah seorang pribadi yang punya hati, yang punya pikiran sendiri. Dan ketika kita dengan serius mengajak mereka berbicara, anak-anak tuh ngerti kok Bapak Ibu Saudara. Apalagi anak-anak zaman sekarang, kalau Bapak Ibu jadi guru sekolah minggu tuh, silakan kalau yang mau mencoba jadi guru sekolah minggu di bawah Bapak Ibu. Kelihatannya masih kecil ya, tapi mereka tuh udah pinter-pinter loh Bapak Ibu. Saya sampai kalau ngobrol sama anak sekolah minggu tuh geleng-geleng sendiri. Ya Tuhan, ini anak masih kecil ya, masih SD, tapi pikirannya udah kayak SMP. Yang SMP pikirannya udah kayak SMA. Yang SMA pikirannya udah kayak yang kuliah. Nah, yang udah tua-tua malah pikirannya jadi kayak anak-anak biasanya Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita melihat anak kita tuh seakan-akan anak kita tuh kayak bodoh banget, gak ngerti apa-apa. Anak kita diomong itu ngerti kok Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita juga sudah berusaha mendengarkan anak kita? Kadang kita lupa, kita terlalu sering ngomong, terus kita terlalu sering menasehati anak kita, sampai-sampai kita lupa mendengarkan apa yang selama ini mungkin mereka rasakan. Nah Bapak Ibu Saudara, di zaman ini mental health itu jadi isu yang besar ya. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda yang merasa tidak didengarkan oleh orang-orang yang lebih dewasa. Termasuk juga mungkin oleh orang tua mereka. Nah, jangan sampai ini juga terjadi kepada anak-anak kita. Tuhan sudah memberikan kita satu hikmat. Bahkan di dalam firman Tuhan banyak mengajarkan bagaimana cara kita menjadi orang tua. Salah satunya tadi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kita perintah untuk apa? Untuk jangan menyakiti hati anak-anak kita. Jangan-jangan selama ini karena kita terlalu berfokus bagaimana caranya mendidik anak kita supaya dia jadi orang yang berhasil, punya duit banyak, nanti kalau ditinggal orang tuanya bisa aman, tentram, sehat gitu ya, secara keuangan stabil, tapi kita lupa memikirkan bagaimana hati mereka, memikirkan bagaimana kerohanian mereka. Jangan sampai hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa perkataan Kristus itu juga menjadi dasar di dalam kita bekerja atau melayani. Artinya di dalam pekerjaan pun, kalau Bapak Ibu mungkin di rumah punya ART ya, asisten rumah tangga, atau pembantu gitu Bapak Ibu. Kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi mereka semua Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara, keluarga yang sehat itu apa sih? Dulu waktu saya di kuliah belajar satu mata pelajaran terapi keluarga dasar namanya, yang mengajar Pak Paul Gunadi. Pak Paul itu memberikan satu bagian ini. Nah, keluarga yang sehat itu seperti apa sih? Secara hubungan suami istri itu punya relasi yang harmonis. Terus kualitas hubungan orang tua dan anaknya bagaimana? Itu membangun. Anak-anak mau mendengarkan orang tua pun masih membuka hati untuk belajar dari anak-anaknya. Jadi punya relasi yang membangun. Lalu sebagai pribadi bagaimana? Punya integritas. Yang sering jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Hal ini tidak ada. Kita berusaha mendidik anak-anak kita. Kita berusaha menceramahi pasangan kita. Tapi kita sendiri lupa untuk melakukannya. Kita merasa paling pintar, paling mengerti. Padahal, terkadang kita sendiri belum melakukannya. Jadi,
Tolonglah agar kiranya kita tuh juga bisa jadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Nah, Bapak Saudara, seorang pengkhotbah bernama Billy Graham, dia pernah ditanya orang, gimana sih caranya kita jadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Gimana sih caranya kita punya integritas di dalam Tuhan? Billy Graham mengatakan 3 hal ini, Bapak Saudara. Yang pertama, read the Bible. Yang kedua, read the Bible. Yang ketiga, read the Bible. Baca firman Tuhan, Bapak Saudara. Kenapa dia mengatakan sampai 3 kali? Ada satu penekanan. Nah, terkadang kita di dalam kesibukan kita terlalu fokus ya dengan diri kita, dengan pekerjaan, dengan pelayanan. Kita lupa menikmati hubungan intim kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kalau kita mau jadi orang-orang yang berintegritas, bacalah firman Tuhan. Punya relasi yang dekat dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Saya bersyukur Bapak Saudara, dari kecil saya dan adik itu diajarin menjadi pribadi-pribadi yang cinta Tuhan oleh orang tua. Memang orang tua tuh jarang ngajak kami mesbah keluarga tuh karena kami Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Ketika malam saya boleh melihat papa saya berdoa, mama saya seperti itu baca Alkitab. Biasa kan waktu kecil anak-anak tuh kelihatannya padahal matanya melek-melek dikit loh Bapak Ibu. Lihat intip-intip gitu biasanya. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu di masa kecil saya boleh melihat teladan yang seperti itu. Orang tua saya bukan tipe orang tua yang secara eksplisit yang ngajak mesbah keluarga, tapi mereka memberikan teladan, perilaku, tindakan yang suatu saat bisa dicontoh oleh anak-anaknya. Dan setiap kami pergi, sebelum kami perjalanan jauh secara khusus ya, papa mama selalu ngajak kami berdoa bersama-sama. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, mungkin tuh hal-hal yang kecil yang kelihatannya sepele. Tapi melalui hal-hal itu saya bisa melihat bagaimana orang tua saya mencintai Tuhan. Bukan sekedar melalui pelayanan mereka jadi aktivis, jadi majelis. Itu satu hal yang mungkin kita juga bisa belajar. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan pribadi mereka dengan Tuhan. Itu satu hal yang penting yang anak-anak kita juga harus pelajari. Kiranya kita juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu, Bapak Saudara. Kita boleh menjadi surga. Keluarga kita bisa menjadi surga bagi setiap anggotanya. Dan bukankah Tuhan Yesus sendiri juga selalu berusaha melakukan ini? Bahkan di akhir hidupnya, kalau kita ingat, Tuhan Yesus pernah berkata kepada ibunya Maria dan kepada murid yang dikasihnya. Katanya kepada ibunya, Ibu inilah anak. Dan katanya kepada murid yang dikasihnya, inilah ibu. Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya masih terus memperhatikan keluarganya. Meskipun Tuhan Yesus itu siapa sih Bapak Ibu? Dia Tuhan. Tapi dia masih terus memperhatikan keluarga yang Allah Bapa berikan padanya di dunia ini selama dia hidup dalam dunia ini. Dan dia mau terus memperhatikan keluarganya sampai akhir. Saya ingin menutupnya dengan satu kutipan dari Bunda Teresa. Bunda Teresa pernah berkata, jika Anda ingin membawa kebahagiaan ke seluruh dunia, satu hal yang paling mudah untuk dilakukan. Pulanglah dan cintai keluarga Anda. Marilah kita pulang dan terus berjuang berusaha mencintai keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan, tolonglah kami untuk boleh melakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kasih Tuhan, ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Seperti apa yang biasa kita lakukan di tiap-tiap minggu, kita akan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Saya memanggil untuk semua yang saya panggil untuk maju ke depan dan kita akan mendoakan bersama. Di bulan Juli ada 15 saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama, Ibu Sri Wandaningsih tanggal 1, kemudian juga Ibu Hana Tanoto dan Ibu Lydia Tien Lestari. Dan juga Ibu Endah Yuli Setiawati, tanggalnya sama, 1 semua, luar biasa ya, 4 orang. Silakan yang hadir bisa maju ke depan langsung. Kemudian berikutnya Saudari Inabel, tanggal 2, Diaken Juliana Susanti, tanggal 9, juga Saudari Averis, silakan maju ke depan. Kemudian tanggal 10, Ibu Rita, tanggal 16, Ibu Indriati, tanggal 19, Ananda Filia Adin, kemudian tanggal 23, Bapak Landwin Lawrence, tanggal 24, Saudara Dharma Halim Sunarli, tanggal 26, Bapak Indarto Cahyono, tanggal 28, kemarin ada 2, Bapak John Ferdison Saragi, dan Ibu Evi Havana Manurung. Ya, agak berdekatan bisa. Ya.
Oke. Selain yang saya sebutkan di sini, apabila terlewat, apakah ada di antara kita yang lahir di bulan Juli? Silahkan angkat tangan, silahkan maju ke depan gitu ya. Ada? Ada ya. Yang tanggal 1 ngumpul. Oke, tanggal 1, kemudian berikutnya. Oke ya, sudah semua ya. Averis bisa maju ke depan, apakah mungkin? Ya, di media ya. Ada. Sudah 1 betul, saya tahu dia ulang tahun bulan Juli. Oke, yuk kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Tuhan yang memberi kehidupan, tetapi bukan sekedar memberi kehidupan. Tetapi Tuhan campur acara, memeliharakan setiap kami. Kalau Tuhan memberikan kehidupan, pertambahan usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bukan sekedar tambah usia. Tapi ada rencana Tuhan yang besar, yang hebat bagi setiap kami ya Tuhan. Bukan bertambah usia saja, tapi juga bertambah hikmat, tambah kemuliaan kepada Tuhan. Kayak Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi saudara-saudara kami ini. Terus diagungkan di dalam setiap langkah hidup mereka. Tuhan memberkati dengan segala yang terbaik dari seluruh penjuru arah mata angin. Dengan berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat pekerjaan dan bekas studi. Yang terbaik Tuhan limpah-limpahkan. Biarlah umur panjang Tuhan juga limpahkan bagi mereka. Kejayaan dan kehormatan Tuhan juga berikan pada mereka. Semakin hari menapaki hidup, semakin kuat di dalam cinta Tuhan. Dan semakin takut akan Tuhan. Berkati langkah hidup mereka ya Tuhan. Biarlah daripada semuanya rancangan Tuhan dan rencana Tuhan yang baik itu terjadi atas diri saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan yang mempercayakan kehidupan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun semuanya, Tuhan berkati. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian di berikutnya untuk yang berulang tahun pernikahan di bulan Juli ada 2. Yang pertama Bapak dan Ibu Wirit Gunowardoyo tanggal 16. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu Lanvin Lawrence tanggal 23. Hadir ya. Oke, kita akan doakan. Kita tetap mendoakan untuk saudara keluarga yang berulang tahun di bulan Juli ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk 2 keluarga yang berulang tahun di bulan Juli. Baik keluarga dari Bapak Wirit maupun dari Bapak Lanvin. Kiranya Tuhan juga terus menyertai mereka. Kiranya kasih dan setia itu terus menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tidak melihat akan sesuatu yang buruk dari pasangan masing-masing, tetapi senantiasa melihat akan kebaikan dari pasangan masing-masing. Biarlah saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan di bulan Juli ini terus membangun rumah tangga mereka di dasar Kristus dan terus mempercayakan rumah tangga mereka kepada Kristus Sang Juru Mudi daripada rumah tangga itu. Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka. Bila cinta kasih darah mereka terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di ulang tahun pernikahan di bulan Juli ini. Biarlah semakin banyak keluarga yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Diakan Juliana Susanti dan keluarga yang memimpin ibadah kita. Terima kasih untuk Saudara Nicholas Evan Setiawan, STH, yang sudah memberkati kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Banyak berkat-berkat yang sudah dibagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih untuk Pendeta Edi yang sudah
mendoakan bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita menyanyikan sebuah lagu, pasti ada do sampai do rendah, do tinggi ya. Itu akan menjadi suatu simfoni yang indah, ya, menjadi harmonisasi dalam sebuah lagu. Demikian juga dengan kita tiap-tiap keluarga. Pasti ada do dan do yang tinggi juga akan hadir di dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita turut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dialah sang sumber pengajar yang benar, sang sumber kasih di dalam kehidupan. Karena kalau do sampai do rendah, do tinggi, do re mi fa sol gitu ya, tidak kita serahkan kepada Tuhan, pasti itu membuat suatu keluarga terpecah belah. Tapi dengan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, biarlah setiap keluarga kita semakin diberkati dan berjalan di dalam Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu buah lagu juga dari PPR 2 nomor 125. Iya. Setelah itu saya serahkan kepada Pendeta Edi yang akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk menyampaikan komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, doa berkat, dan pujian doksologi. Mari kita akan menyanyikan dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan iya.
Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.